Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amalia dengan NIM 1119470, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, kelas Sabtu pagi, Prodi Manajemen. Dengan mata kuliah Statistik Berbasis Komputer, dengan dosen pengampu Ibu Rizka Rosdiana SEMSI. Dengan ini, saya membuat video untuk ujian tengah semester genap, yaitu semester antara, dengan judul Analisis Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Linier Berganda menggunakan data primer pada program SPSS. Data primer yang akan saya gunakan untuk olah data. Di sini saya memakai 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk X1 di sini ada tingkat religiusitas. Untuk X2 di sini ada motivasi. X3-nya lingkungan kerja dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Baik, setelah itu kita membuka aplikasi SPSS. Di sini yang saya gunakan adalah SPSS versi 26. Sebelum kita memasukkan datanya, kita harus mengisi variabel view terlebih dahulu. Untuk kolom name ini, saya akan masukkan X1, X2, X3, dan Y. Di sini yang kita ubah adalah desimalnya. Saya akan merubah jadi 0. Nah, untuk label ini akan kita namai sesuai dengan nama variabelnya. X1 tingkat religiusitas. X2 motivasi. X3 lingkungan kerja. Dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Nah, di sini yang kita ganti adalah measure-nya, yaitu scale. Nah, setelah sudah kita isi untuk variabel view-nya, kita kembali ke data view. Nah, ini sudah berubah ya, X1, X2, X3, dan Y. Kemudian kita kembali ke data primer. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah totalnya saja. Total dari X1, ini kita copy. Kemudian kita paste. Begitu pun juga dengan total X2. Ini kita copy. Kita paste lagi. Total X3. Kemudian yang terakhir, total dari kuesioner variabel Y. Nah, ini sudah semua kita copy, kemudian kita paste. Di sini berjumlah 161 responden ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk uji datanya. Di sini kita pilih menu Analyze.
Kemudian kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, di sini sudah keluar ya kolom. Nah, di sini kita masukin kinerja karyawan ke dependen. Kemudian X1, X2, X3 kita pindahkan ke independen. Setelah itu kita klik statistik. Di sini kita checklist collinearity diagnostic. Continue. Kemudian kita pilih lagi plots. Nah, kita masukkan S recit ini ke Y dan Z rate ini kita masukkan ke X. Kemudian kita checklist normal probability plot. Kita klik lagi continue. Nah, kegunaan dari normal probability tadi tujuannya untuk memunculkan output uji normalitas probability plot. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini ada dua, predicted values and residuals. Kita pilih unstandardized residual. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya. Variable income, model summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostic, residual statistik. Kita normal, p-plot of regression, standardized residual, kemudian scatter plot. Nah, ini kita minimize lagi. Kemudian di sini akan muncul res1 atau variabel residual. Unstandardized residual yang akan kita gunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, selanjutnya kita klik Analyze. Kita pilih non-parametric test, kemudian legacy dialogs. Kita pilih one sample KS. Sini sudah keluar kolomnya. Yang kita pindahkan ke tes variable list cukup unstandardized residual aja atau res1. Pindahkan. Terus kita klik OK. Ini sudah keluar ya. Kita minimize lagi. Nah, kemudian saya ingin memunculkan variabel baru, yaitu variabel absolute residual. Nah, di sini kita akan menggunakan menu transform, kemudian compute variable. Nah, untuk target variabel ini kita isi dengan abs underscore res. Nah, untuk function group ini kita pilih arithmetic dan pilih apps, klik 2 kali. Nah, kemudian kita masukkan unstandardized residual atau res1, kita klik 2 kali. Kalau sudah, kita klik OK. Sudah, kita minimize lagi. Nah, di sini sudah terlihat variabel absolute residual. Nah, kemudian sudah muncul kan? Selanjutnya, kita pilih lagi Analyze. Kemudian selanjutnya kita akan meregresikan variabel independen dengan variabel absolute residual untuk mengetahui apakah variabel independennya yang digunakan terjadi gejala
statisitas atau tidak menggunakan uji Schleicher. Nah, kita klik Analyze, kemudian Regression, pilih lagi Linear. Nah, kotak dialognya sudah muncul, kemudian kita klik Reset, kita reset dulu. Nah, kemudian pindahkan variabel ABS atau Absolute Residual ke Dependent dan lingkungan kerja ke Independent. Dan lingkungan kerja, motivasi kerja, dan tingkat religiusitas. Ini X1, X2, X3. Kita masukkan independent. Kita klik OK. Nah, sini sudah keluar ya. Kita minimize lagi. Nah, tahap terakhir kita akan melakukan analisis linear berganda yang outputnya berisi uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, caranya kita pilih lagi Analyze, kemudian Regression, nah, kita masukkan lagi Linear. Nah, sudah muncul lagi. Kemudian kita keluarkan kotak variabel absolute. Nah, kita keluarkan. Lalu kita masukkan kinerja karyawan, yaitu Y ke dependent. Kemudian kita pencet OK. Nah, sudah ya. Ini sudah keluar hasilnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dari data tersebut ya. Di sini saya hanya ke PDF. Ini kita lihat dulu dari ya, hasil output SPSS 26 dan interpretasinya dari uji asumsi klasik terlebih dahulu. Ini kita lihat untuk uji multikolinearitasnya. Kita lihat dari regresi yang pertama. Nah, kita ambil yang koefisiennya. Ya. Ini hasilnya. Nah, di sini kita lihat ya, collinearity statistik di sini untuk toleransi itu 557, 688, sama ya. Di FIF-nya itu 1797, kemudian yang motivasi 1,453 di sini juga sama. Nah, untuk penjelasannya, pada uji multikolinearitas ini, kriteria pengujiannya kolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi toleransi lebih dari 0,100 dan FIF kurang dari 10, maka berkesimpulan tidak terjadi gejala
multikolinearitas. Di sini analisis datanya, variabel independen memiliki nilai tolerans lebih dari 0,100 dan fit kurang dari 10, maka dapat disimpulkan asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kita bisa lihat ya, untuk toleransinya itu 0,557 atau di atas 0,100. Nah, fit-nya di atas 10. Kita lihat ya. Ini adalah 1,797. Nah, kemudian kita beralih ke uji normalitas P-plot. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini hasil dari output SPSS dan ini yang sudah saya jadikan PDF. Nah, kita lihat di sini normal probability plot adalah membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal menurut Ghazali 2011. Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini jika data menyebar di sekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal. Berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sini kita lihat analisis datanya. Terjadi penyebaran data mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal ya. Kita lihat. Garis mengikuti diagonal dari mulai 0,0. Baik, berikutnya kita ke uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat lagi di sini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini ya. Nah, di sini kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya dalam uji normalitas ini dapat dilihat dengan menilai dua tilet untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Pengambilan keputusan menurut Ghazali 2011 163, jika nilai assign signifikan to tilet lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Untuk analisis datanya, yang didapat sebesar 0,52 atau lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi normal. Nah, kita lanjut ke uji heterokedastisitas atau scatter plot. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sama ya. Nah, kita lihat uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Ghazali 2018 nomor 120, pengujian heterokedastisitas dapat dengan melihat grafik scatter plot antar S-resid dan Z-red, yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Nah, menurut analisis data, tidak ada pola yang jelas, data terlihat menyebar di atas dan di bawah, atau di sekitar angka 0, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau asumsi uji heterokedastisitas sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjut uji heterokedastisitas Glasser. Kita ambil dari
regression kedua ya. Kita ambil dari koefisien regression kedua. Ini kita lihat hasilnya sama ya dengan yang sudah saya jadikan PDF. Nah, untuk kriteria pengujian dari heteroskedastisitas atau Gleiser ini, menurut Ghazali 2013-142, salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Gleiser. Uji Gleiser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, berikut ini ada analisis data. Yang pertama, variabel tingkat religius ya memiliki nilai signifikan sebesar 0,407 atau lebih besar dari 0,05. Kemudian variabel motivasi, kita lihat signifikansinya yaitu 0,596 atau lebih besar dari 0,05. Variabel lingkungan kerja ini ya, kita lihat itu 0,332 atau lebih besar juga dari 0,5. Nah, kita lihat, jadi kesimpulannya variabel independen memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Kemudian kita masuk ke uji F. Nah, di sini kita lihat uji F-nya itu dari ANOVA regression ketiga ya. Kita lihat. Nah, di sini menurut Ghazali 2018-79, pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai hitung dengan CF tabel pada tingkat signifikan sebesar kurang dari 0,05 dengan kriteria penguji jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel independen. Nah, di sini analisis datanya, nilai signifikansi yang didapat adalah ini ya, 0,000. Maka ini berarti kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel tingkat religiusitas, motivasi kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, kemudian ada uji hipotesis atau uji T. Ini kita ambil dari ini ya, dari koefisien regression ke 3. Kita lihat ya nilainya. Nah, di sini kriteria pengujian. Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung Y, A ditambah B1X1 ditambah B2X2 dengan T table menurut Ghazali 2018. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, analisis datanya di sini, variabel tingkat religiusitas memiliki nilai signifikansi sebesar
ya 0,00 kurang dari 0,05, maka variabel tingkat religiulitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini berarti hipotesis satunya diterima. Nah, kemudian variabel motivasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,068 lebih dari 0,05, maka variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian ini ada variabel lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,04, ya. Kurang dari 0,05, maka variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kemudian kita memasuki persamaan regresi linear berganda. Nah, di sini kita lihat ya nilai dari 7. Nah, 7,271 ditambah 0,347 ditambah 0,188 dan ditambah 0,191 kita dapat dari koefisien regression pertama, ya. Nah, ini konstannya, ya. 7,271 itu adalah konstan dari koefisien. Kemudian ini tingkat religiusitas yaitu 0,347, kemudian motivasi 0,188, kemudian lingkungan kerja 0,191. Nah, di sini ada analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menurut Ghazali 2018. Untuk analisis data, di sini nilai konstanta yang didapat sebesar 7,271, maka memiliki arti bahwa apabila variabel tingkat religiulitas, motivasi, dan lingkungan kerja konstantanya diasumsikan bernilai 0, maka nilai kinerja karyawan adalah 7,271. Kemudian nilai koefisien regresi variabel tingkat religiusitas bernilai positif sebesar 0,347. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel tingkat religiulitas akan menyebabkan kenaikan pada kinerja karyawan yaitu 0,347. Nah, yang terakhir nilai koefisien regresi variabel motivasi bernilai positif sebesar 0,188. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel motivasi akan menyebabkan kenaikan pada kinerja karyawan yaitu 0,188. Baik, yang terakhir ada nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja yang bernilai positif sebesar 0,191. Maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1%, variabel lingkungan kerja akan menyebabkan kenaikan pada kinerja karyawan yaitu 0,191. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data primer di program SPSS versi 26. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.